Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Jadi setelah dibahas dan disahkan menjadi undang-undang atau disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, akhirnya rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara akhirnya telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu materi yang disoroti terkait dengan undang-undang ini adalah terkait dengan tidak adanya pembatasan jumlah kementerian, karena jumlah kementerian yang sebelumnya dibatasi maksimal 34 ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden, seperti itu. Tapi dalam video kali ini yang akan kita bahas bukan terkait dengan jumlah kementerian gitu ya, tapi kita melihatnya dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi yang akan kita lihat ini terkait dengan bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwasanya tahapan pembentukan undang-undang itu sebagai salah satu peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan. Ada perencanaan, kemudian ada penyusunan, kemudian ada pembahasan, kemudian ada pengesahan, dan terakhir ada pengundangan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan proses perencanaan, itu terkait dengan ada yang namanya dokumen perencanaan, yang namanya itu adalah program legislasi nasional. Nah, gitu. Jadi suatu rancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR dengan Presiden apabila sudah masuk dalam proses perencanaan dalam prolegnas seperti itu. Tapi ada pengecualian-pengecualian, walaupun tidak masuk prolegnas masih bisa kemungkinan akan dibahas gitu. Jika kita melihat kronologi penyusunan undang-undang perubahan Undang-Undang Kementerian Negara ini, bisa kita lihat kalau saya melihatnya dari postingan Instagramnya icld.id, di mana di dalam postingannya disebutkan bagaimana kronologi penyusunan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Yang pertama itu bahwasanya RUU terkait dengan Kementerian Negara ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023-2024, namun masuk dalam kumulatif terbuka. Dia masuk dalam kumulatif terbuka, walaupun dia tidak masuk dalam prolegnas. Kemudian seterusnya disetujui menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR pada tanggal 16 Mei 2024. Kemudian pembahasan tingkat satunya tanggal 9 September 2024, dan kemudian terakhir rapat paripurna RUU disahkan menjadi undang-undang itu tanggal 19 September 2024. Jadi rancangan undang-undang terkait dengan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara ini tidak masuk dalam prolegnas, tapi dia masuk melalui jalur kumulatif terbuka. Jadi kalau kita melihat dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, di dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan, dalam prolegnas program legislasi nasional dimuat daftar kumulatif terbuka
yang terdiri atas pengesahan perjanjian internasional tertentu, kemudian B. akibat putusan Mahkamah Konstitusi, C. anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian D. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan atau kabupaten atau kota, dan E. penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi, undang-undang perubahan Undang-Undang Kementerian Negara ini masuk dalam kumulatif terbuka. Dan kita lihat tadi dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 12 2011 bahwasanya ada beberapa hal yang bisa masuk dalam kumulatif terbuka. Jadi dari 5 kemungkinan ini maka Undang-Undang Kementerian Negara ini masuk dalam kumulatif terbuka itu karena atau akibat putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kemudian jika kita lihat misalnya dalam konsideran Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 ini, tepatnya di huruf C, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu diubah. Jadi ini mengonfirmasi bahwasanya jalur kumulatif terbuka rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Kementerian Negara ini karena akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam huruf C ini dikonfirmasi bahwasanya undang-undang ini dibuat salah satunya itu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam konsideran ini tidak disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa yang akan ditindaklanjuti seperti itu. Demikian juga kalau kita melihat di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 ini di paragraf terakhir juga tidak disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa yang ditindaklanjuti sebagai dasar rancangan undang-undang ini masuk dalam kumulatif terbuka. Saya bacakan paragraf terakhir dari penjelasan umum, disebutkan undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif. Tidak ada disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa yang ditindaklanjuti dalam undang-undang ini. Jadi kalau kita melihat kalau terkait dengan Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, saya sudah menelusuri beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang pertama putusan nomor 151 garis miring PUU garis datar 7 garis miring 2009. Akan tetapi dalam putusan ini amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima ini berarti berkaitan dengan legal standing dan potensi kerugian konstitusionalnya tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Kemudian yang kedua ada putusan nomor 79 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2011. Dan ini dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, di mana kejelasan pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi ini dikabulkan bahwasanya penjelasan pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada beberapa putusan lagi, ada putusan 42 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Ini amar putusannya permohonan tidak dapat diterima. Kemudian ada juga putusan nomor 80 garis miring PUU garis datar 17 garis miring 2019. Ini juga menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kemudian ada putusan nomor 30
garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Ini permohonannya ditarik kembali oleh pemohon. Kemudian ada putusan nomor 76 PUU garis datar 18 garis miring 2020. Ini permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kemudian ada putusan nomor 155 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Ini permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Kemudian yang terakhir ada putusan nomor 67 garis miring PUU garis datar 22 garis miring 2024. Ini juga putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Jadi dari beberapa putusan ini sebenarnya hanya ada satu putusan yang mengabulkan permohonan pemohon gitu ya. Walaupun itu untuk sebagian, yaitu menghapuskan penjelasan pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 2008. Jadi yang punya kemungkinan untuk ditindaklanjuti adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garis miring PUU garis datar 19 garis miring 2011. Jadi sudah cukup lama sebenarnya putusan ini dari 2011 gitu ya. Tapi sebenarnya karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final gitu ya, ya otomatis dia mulai berlaku. Jadi tanpa ada tindak lanjut dari pembentuk undang-undang, ya putusan ini berlaku. Jadi penjelasan pasal 10 sejak adanya putusan 79 tahun 2011 ini, penjelasan pasal 10 ini sebenarnya sudah tidak berlaku. Seperti itu. Jadi yang kemungkinan ditindaklanjuti adalah terkait dengan penghapusan penjelasan pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Dan hal ini terkonfirmasi gitu ya, apabila kita melihat materi muatan dari Undang-Undang nomor 61 tahun 2024, salah satunya yaitu penghapusan penjelasan pasal 10 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 tahun 2011. Jadi memang sebenarnya yang ditindaklanjuti oleh Undang-Undang nomor 61 tahun 2004 ini, makanya dia masuk dalam kumulatif terbuka, yaitu tadi putusan nomor 79 tahun 2011 terkait dengan penjelasan pasal 10. Jadi pintu masuknya makanya dia masuk dalam kumulatif terbuka, yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus penjelasan pasal 10, walaupun kemudian yang diubah bukan hanya penjelasan pasal 10 gitu ya. Ada beberapa pasal atau beberapa ketentuan yang diubah gitu ya. Kalau kita melihat lagi-lagi postingan dari Instagramnya icld.id, bahwasanya ada beberapa perubahan yang dilakukan terkait dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Yang pertama itu pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada suburusan pemerintahan, kemudian penulisan, pencantuman dan atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh Presiden, kemudian jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden, kemudian penghapusan penjelasan pasal 10, kemudian perubahan judul bab 6 menjadi hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural dan lembaga pemerintah lainnya. Kemudian ada penambahan tugas dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang. Jadi masuknya dalam kumulatif terbuka, tapi yang ditindaklanjuti itu hanya adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus penjelasan pasal 10. Jadi sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, seyogianya apabila undang-undang itu masuk melalui jalur kumulatif terbuka, melalui akibat putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya di dalam konsideran atau minimal di dalam penjelasan umum undang-undang itu harus dijelaskan atau dicantumkan secara jelas putusan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa yang ditindaklanjuti seperti itu. Dalam Undang-Undang nomor 61 ini tidak disebutkan putusan atau putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa yang ditindaklanjuti. Hanya disebutkan sesuai dengan atau menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh gitu ya, ada undang-undang yang juga dia menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dia disebutkan secara jelas di dalam konsideran putusan nomor berapa yang ditindaklanjuti. Sebagai contoh saya tampilkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam konsideran menimbang huruf C disebutkan bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 22 garis miring PUU garis datar 15 garis miring 2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi disebutkan secara jelas putusan Mahkamah Konstitusi mana yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan gitu ya. Jadi seyogianya seperti itu sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya putusan nomor berapa yang ditindaklanjuti oleh undang-undang, karena jalur masuknya tadi RUU Kementerian Negara ini masuk dari jalur kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, tapi tidak disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa yang ditindaklanjuti. Tapi dari perubahan yang ada dan melihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang melalui masuk proses perencanaan itu melalui daftar kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu maka yang dilaksanakan atau ditindaklanjuti adalah putusan nomor 79 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2011 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi seyogianya seperti itu, apabila suatu undang-undang itu dibentuk akibat putusan Mahkamah Konstitusi harus disebutkan secara jelas di dalam konsideran atau minimal di dalam penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa sebenarnya yang dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi untuk hari ini itu pembahasan kita seputar tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Jadi demikian, sampai jumpa lagi di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.